Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, bisa bertatap muka walaupun hanya melalui Zoom secara virtual pada acara Mutual Golden Parent sesi 2. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikut yang setia di jalannya. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini alhamdulillah di samping saya sudah hadir Ustadz Iqbal Wijdani. Assalamualaikum Ustadz Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita memasuki MGP atau Mutual Golden Parent yang kedua, di mana yang pertama kemarin kita sudah belajar banyak mengupas tuntas tentang anak. Yang di pertemuan pertama kemarin kita mengambil tema anak aktif versus bunda skeptis ya. Dan alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh Ustadz Iqbal, nanti akan membahas materi yang tidak kalah menarik dari materi yang pertama yang kemarin sudah kita bahas, yaitu materi hari ini adalah anak sebagai investasi ya. Nah, itu gambaran sedikit dari kami ya. Nanti akan saya berikan kisi-kisi sehingga ayah bunda di rumah lebih tertarik lagi, kemudian bisa lebih bersemangat nanti dalam kita mengikuti acara pada siang hari ini. Kemudian ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti saya berikan waktu Ustadz Iqbal untuk memberikan materi, saya berikan informasi kepada ayah bunda sekalian bahwa untuk Mutual Golden Parent ini kita ada beberapa sesi, di mana sesi yang pertama kemarin kita sudah menghadirkan Ibu Swastika, psikolog dari RSJ Profesor Dr. Suroyo Kota Magelang. Kemudian hari ini kita menghadirkan beliau Ustadz Iqbal Wijdani LC. Kemudian untuk pertemuan yang ketiga atau sesi 3 yang akan datang, di MGP nanti akan dilaksanakan tes minat bakat untuk siswa atau untuk putra-putri. Sehingga untuk Bapak Ibu, Ayah Bunda yang berminat mengikuti kegiatan tes minat bakat tersebut, bisa mendaftarkan atau bergabung melalui grup MGP ya. Jadi melalui grup MGP dan gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi Bapak, Ibu, Ayah Bunda silakan bisa mengikut sertakan putra-putri sehingga kita bisa mengetahui minat dan bakat putra-putri kita sekalian. Kemudian nanti setelah sesi 3 berakhir, yaitu tes minat bakat, nanti dilanjutkan dengan sesi yang keempat, yaitu akan ada interpretasi hasil tes. Nanti juga akan bersama dengan Ibu Swastika. Begitu, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, sedikit informasi dari kegiatan yang kita laksanakan terkait dengan kegiatan Mutual Golden Parent, sehingga semoga dengan acara ini kita sebagai orang tua bisa menjadi orang tua yang seutuhnya, bisa menjadi orang tua yang sayang pada anak-anak kita,
bisa menjadi orang yang tua yang baik dan bisa memahami kelebihan-kelebihan yang ada pada anak-anak kita. Untuk menyingkat waktu, pada siang ini saya sudah ditemani oleh Ustadz Iqbal yang nanti akan menyampaikan materi berkaitan dengan anak sebagai investasi, di mana nanti kita bisa belajar sedalam apa kedekatan kita dengan anak-anak kita, kemudian sejauh mana kita memahami karakter anak-anak kita, dan apakah kita sudah menyiapkan atau sudah memprioritaskan pendidikan untuk investasi anak-anak kita. Nanti akan dikupas lengkap oleh beliau Ustadz Iqbal Wijdani LC. Dan saya sedikit bocorkan biodata dari Ustadz Iqbal. Nama Ustadz Iqbal Wijdani LC, tempat tanggal Magelang 6 Mei 1989. Betul ya Ustadz ya? Betul. Pendidikan terakhir S1 Syariah Lipia Jakarta, dan beliau sebagai pengasuh tahfidz MBS Kota Magelang. Dan setelah ini waktu secukupnya saya berikan kepada Ustadz Iqbal Wijdani untuk menyampaikan materi selama kurang lebih 45 menit. Dan setelah itu kami berikan waktu untuk ayah bunda bisa bertanya kepada kami, baik itu melalui chat Zoom ataupun melalui spotlight. Nanti kita langsung tanya jawab melalui Zoom. Begitu kepada Ustadz Iqbal Wijdani kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya. Pada siang hari ini kita masih bisa meluangkan waktu, kita masih bisa bertemu, walaupun tadi disampaikan melalui daring, tapi mudah-mudahan berkumpulnya kita pada forum Zoom ini tidak mengurangi kemanfaatan dan keberkahan majelis ilmu ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini kami diamanai oleh panitia untuk menyampaikan tentang anak-anak kita yang kita harapkan mereka menjadi investasi kita, yang mereka adalah harapan kita. Bahkan sudah kita pikirkan hal itu sebelum mereka lahir. Bahkan itu sudah kita rencanakan. Bagi sebagian kita sudah merencanakan bagaimana mengarahkan pendidikan anak sebelum mereka lahir. Apalagi di masa ini kita sebagai orang tua punya tantangan yang lebih. Kita hidup di masa begitu derasnya informasi, begitu cepatnya berita itu sampai kepada kita, tidak hanya kepada kita tapi juga anak-anak kita. Seringkali kita sebagai orang tua itu ketinggalan informasi yang lebih dulu ternyata anak-anak kita sudah mengetahui. Sering sekali kita ini dihadapkan pada kondisi anak-anak kita lebih mendengarkan suara teman-teman mereka dibandingkan kita sebagai orang tua mereka. Apalagi biasanya orang tua juga membutuhkan komunikasi, ya, karena jarangnya komunikasi atau kurangnya komunikasi sehingga yang disampaikan terdengar oleh anak-anak hanya perintah larangan. Sedangkan mereka ya, di luar rumah dengan teman-teman mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka senangi, sedangkan teman-teman menerima mereka
Ya, apa adanya. Dengan orang tua juga terkadang ternyata masih kurang mengenal, kurang akrab, kurang bisa memahami anak-anak mereka. Insya Allah pada waktu yang singkat ini kita akan sama-sama belajar mengilmui tentang pendidikan anak ini, memahami betapa pentingnya kita memprioritaskan masa depan anak kita. Karena kebaikan mereka pun nanti akan kita rasakan kenikmatannya. Sebaliknya, kalau mereka itu mendapatkan keburukan, kita jugalah yang merasakan kesedihan. Maka marilah start kita adalah mengilmui pendidikan anak-anak kita ini. Betapa kalau seorang petani saja ketika menanam tentu ada ilmu yang dia dapatkan baik non formal melalui pengalaman atau secara formal dari penyuluhan-penyuluhan pemerintah. Seorang dokter merawat orang sakit juga atas dasar ilmu. Begitu juga kita mendidik anak-anak kita sebagai investasi ini juga perlu untuk menambah ilmu kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita awali obrolan kita ini dengan start miqat kita adalah jangan tinggalkan generasi yang lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang mereka meninggalkan dzurriyyatan, keturunan-keturunan, generasi-generasi dhi'afan, yang mereka itu lemah. Lemah ini luas, lemah mental, lemah intelektual, lemah ekonomi, dan lemah-lemah yang lainnya. Ini peringatan dari Allah, jangan sampai kita meninggalkan generasi lemah. Hendaklah takut kepada Allah, orang yang melahirkan generasi, ternyata generasi yang mereka lahirkan itu lebih buruk dari generasinya sendiri. Sehingga ada peringatan tegas disampaikan oleh Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai kita meninggalkan generasi lemah. Pada ayat ini lengkap Allah Subhanahu wa taala sebutkan falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya orang tua itu agar tidak melahirkan generasi yang lemah, pertama mereka hendaknya bertakwa kepada Allah, mengilmui pendidikan anak itu dengan didasari dengan ilmu agama, ilmu syariat, bagaimana arahan Islam mengarahkan pendidikan anak. Wal yaqulu qawlan sadida. Hal yang kedua, dan ini tidak kalah penting adalah hendaknya orang tua itu berkata dengan perkataan yang jujur. Ini start point kita. Dan ketika kita tuntas dalam poin ini, insya Allah anak-anak akan bisa lebih meluangkan waktu untuk mendengarkan kata-kata kita. Anak akan menghormati kita, bukan menakuti kita, tapi menghormati kita. Sering ini terjadi startnya dari sini, ketika orang tua tidak bertakwa kepada Allah. Artinya ada yang lebih mereka pikirkan, tetapi tidak begitu syariat memandang. Orang tua lebih memikirkan bagaimana anaknya makan yang enak, dibanding memahamkan kepada anak bahwasannya apa yang dia dapatkan adalah yang harus dia syukuri. Ini kan poin ketakwaan yang harus difahami oleh orang tua. Begitu juga tentang kejujuran. Mari kita memuhasabah diri kita, melihat diri kita. Apakah juga masih kita ini berkata tidak jujur kepada anak-anak kita? Kita katakan kepada mereka, misalnya sedang membawa anak kita dulu, memori ketika masa kecil. Kita bawa anak kita ini ke minimarket, kemudian mereka minta untuk dibelikan es krim misalnya. Kita tahu anak kita ini sedang batuk, untuk cara mudah supaya anak kita ini tidak minta es krim lagi, kita mengatakan dengan mudah, Bapak, Ibu nggak punya uang. Ya, itu yang ditangkap oleh anak-anak, kemudian kita di kasir membayar kebutuhan kita, ternyata kita masih punya uang. Ya.
itu ditangkap oleh anak, bapak tadi katanya mengatakan tidak ada uang, tetapi ternyata bisa membayar di kasir dengan uang juga. Atau mungkin juga ada momen-momen ketika kita ini harus berangkat beraktivitas keluar dari rumah, ya, anak kita dulu masih rewel, masih ingin kelayu, ingin ikut kita untuk keluar rumah juga. Ternyata yang kita lakukan adalah mengendap-endap, menutupi, kemudian ada orang yang mengalihkan perhatian anak kita, kemudian kita keluar dengan diam-diam. Atau hal-hal yang lain. Ya. Dan ketika itu terkumpul, tertumpuk Bapak Ibu, ya, tentang perkataan yang tidak jujur itu akan tumbuh keyakinan pada anak-anak kita. Nah, ternyata apa yang dikatakan Bapak atau Ibu itu tidak selalu sama dengan kenyataan. Sehingga runtuhlah kepercayaan mereka kepada kita. Sehingga berkuranglah keyakinan mereka atas apa yang kita sebutkan. Dua hal ini yang penting untuk menjadi bekal kita. Jangan sampai anak-anak kita menjadi pribadi yang lemah kepercayaannya kepada orang tua. Jangan sampai anak-anak kita adalah pribadi yang lemah mentalnya karena dahulu pun mereka mengalami ketidaktakwaan dan ketidakjujuran yang mereka rasakan. Ya. Termasuk mudah-mudahan majelis kita pada siang hari ini adalah mengusahakan kita ilmui pendidikan anak-anak kita agar kita tidak melahirkan generasi yang lemah. Yang pertama adalah tentang antara kita dan anak-anak kita. Bagaimana syariat kita memandang hubungan kita dengan anak. Yang pertama, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Furqan. Ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi dalam ayat-ayat itu disebutkan beberapa sifat ibadur rahman. Ya, hamba Allah. Di dalamnya ada mereka itu berjalan di atas bumi dengan ketundukan. Wa idza khatabahumul jahilun, mereka ketika bertemu orang-orang yang jahil, mereka tidak akan menghabiskan waktu bersama orang-orang jahil itu. Mereka tidak syirik kepada Allah, mereka berinfak, ya, dan hal-hal yang lain. Di sisipan sifat-sifat ibadur rahman itu, Bapak Ibu, disebutkan oleh Allah sifat ibadur rahman juga, mereka berdoa, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Orang ibadur rahman itu di sela-sela kesibukan melakukan amal soleh, tetap meluangkan waktu untuk meminta kepada Allah keturunan yang baik. Karena nanti keturunan baik itu akan menjadi penyejuk jiwa. Senang sekali kita Bapak Ibu. Kalau melihat anak kita ini masih kecil sudah bisa mengeja A, ba, ta, tha. Senang sekali kita kalau ke masjid-masjid kita melihat ada anak-anak bukan untuk berlarian tetapi mereka berjajar untuk sholat. Ya. Inilah anak-anak yang menjadi penyejuk jiwa. Tentu yang demikian itu tidak serta-merta kita dapatkan. Ada ikhtiar, ada usaha, yang dalam usaha itu bernilai ibadah. Kita usahakan pendidikan anak kita sehingga mereka nanti menjadi penyejuk jiwa bagi kita. Ini disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat ke-74. Dan doa ini insya Allah kita semua sudah sering mengikrarkannya, membacanya. Yang kedua, disebutkan juga dalam Al-Quran bahwasanya anak ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan menjadi perhiasan dari dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Dan dari perhiasan kehidupan dunia itu yang akan bersisa, yang akan bermanfaat bagi kita adalah yang solihat. Harta yang soleh kita manfaatkan untuk kemaslahatan, dan anak-anak yang soleh yang kita didik. Khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang nanti mereka akan menjadi pahala bagi kita, harta yang baik dan anak yang soleh itu, dan menjadi harapan bagi kita di masa yang akan datang. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, setelah yang
positif-positif, yang nikmat-nikmat, yang senang-senang. Ya, anak itu jadi penyejuk jiwa, anak itu jadi perhiasan dunia. Yang ketiga, Al-Quran juga menyebutkan bahwasannya anak itu menjadi ujian bagi orang tuanya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim." Sungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan bagimu. Jadi ketika kita ini dititipi amanah anak oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini hakikatnya sedang diuji. Apakah kita betul-betul menunaikan amanah itu? Apakah kita benar-benar melakukan kebaikan-kebaikan untuk mendidik anak-anak kita? Wallahu indahu ajrun azim. Bagi yang sukses menjalani proses ini, mendidik anak itu, maka di sisi Allah bagi mereka pahala yang besar. Yang terakhir, yang agak mungkin menjadi pecut bagi kita, disebutkan juga dalam Al-Quran, anak-anak kita bisa jadi menjadi musuh kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istrimu dan anak-anakmu aduwwal lakum. Ada sisi mereka menjadi musuh-musuh kalian. Fahdharuhum. Maka perhatikanlah, maka berhati-hatilah. Para ulama tafsir menjelaskan bahwasannya makna menjadi musuh itu tidak hanya di akhirat kelak. Ketika orang tua itu tidak mendidik dengan pendidikan baik, maka anaknya akan menuntut di akhirat. Selain itu, juga menjadi musuh ketika di dunia. Betapa Bapak Ibu mungkin tidak asing mendengarnya di berita, ada seorang anak menuntut ibunya sendiri. Belum lama kita dengar. Ada anak yang menjadi musuh ibunya karena mereka tidak dibelikan apa yang mereka inginkan. Marah-marah sampai bahkan orang tua itu bertindak keras, atau lebih parah dari itu sampai ada anak keluar dari rumahnya, menjauh dari orang tuanya. Dan tentu ini tidak kita harapkan semua. Ternyata dari apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, anak itu punya 4 potensi. Yang pertama jadi penyejuk, yang kedua mereka bisa jadi perhiasan, untuk senang secara zahir kita lihat. Yang ketiga, mereka adalah ujian, dan setiap anak adalah ujian bagi orang tuanya. Kemudian yang keempat, mereka juga bisa jadi menjadi musuh kita ketika kita tidak mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah anak sebagai investasi. Pertama, kita pahami Bapak Ibu bahwasanya hidup kita ini sementara. Kata Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Usia umatku itu hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang bisa lebih dari itu. Itu keterangan dari Rasulullah. Usia kita terbatas, kemampuan kita terbatas, harta kita juga terbatas. Berarti kesempatan beramal kita juga terbatas. Dengan Rasulullah SAW menyebutkan, inna min atyabi ma akala ar-rajulu min kasbihi. Sesungguhnya makanan yang paling baik yang dikonsumsi oleh seorang adalah yang dia usahakan dengan tangannya sendiri. Wa inna waladahu wa waladuhu min kasbihi. Dan sesungguhnya anaknya adalah dari jerih payahnya, usahanya. Jadi sebaik-baik investasi adalah anak kita. Mereka lah yang nanti akan tetap mendoakan kita ketika kita tidak lagi mampu berdoa. Mereka lah yang nanti melanjutkan perjuangan kita. Kita punya target-target dalam kehidupan, misalnya target-target amal soleh, dan kita terhenti untuk melaksanakannya, tapi bisa dilaksanakan oleh anak-anak kita. Mereka lah yang nanti dengan tulus akan mendoakan kita. Ya, kalau kita sebutkan mungkin di dunia ini yang akan benar-benar tulus mendoakan kita adalah, mungkin kita bisa sebutkan 3. Yang pertama mungkin orang tua kita tentu. Ya, dan orang tua kita mayoritas adalah wafatnya mereka mendahului kita. Maka ketika
kita masih membutuhkan doa mereka pun terkadang keduanya sudah tidak ada. Yang kedua yang akan mendoakan kita adalah pasangan kita. Kita sebagai suami yang akan mendoakan kita adalah istri kita. Atau sebaliknya, seorang istri yang mendoakan dengan tulus adalah suami mereka. Tapi pun usia kita ini sebaya. Beda-bedanya juga mungkin hanya 10 tahun. Kalau kita pun mati, tidak bisa lagi beramal, tidak lama istri kita akan menyusul. Maka yang menjadi potensi investasi kita jangka panjang, bukan hanya tentang urusan akhirat, tapi juga dunia, yang akan melanjutkan perjuangan kita, mendoakan kita adalah anak-anak kita. Dan para ulama menyebutkan, dimaksud anak di sini, keturunan di sini adalah tidak hanya anak kita secara kandung, tapi juga cucu dari anak-anak kita ini. Yang kedua adalah hadis yang tidak asing di telinga kita semua. Rasulullah SAW menyebutkan ketika seseorang itu wafat, maka akan selesai kesempatannya untuk beramal. Kita sudah berkalang tanah, tidak punya kesempatan beramal soleh lagi, maka kesempatan yang masih ada, yang masih Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ada 3. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Kalau kita ketika dunia, ketika kita hidup, pernah mensedekahkan sesuatu, memberikan satu barang, atau hal yang lain, mewakafkan tanah ataupun bangunan, kemudian selama bangunan atau yang kita sedekahkan itu bermanfaat, maka kita akan mendapatkan kiriman pahalanya. Bagi yang wakaf Quran, maka akan mendapatkan. Bagi yang wakaf sumur misalnya, bangun sumur, selama sumur itu keluar air, kemudian dimanfaatkan, diambil airnya, maka orang ini yang sudah wafat pun akan mendapatkan kiriman pahala. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat ini termasuk jariyah untuk kita. Kita sudah meninggal, kita dulu pernah mengajarkan ilmu, tidak hanya ilmu agama, tapi ilmu yang bermanfaat. Seorang dokter mungkin mengajarkan ilmu kedokterannya, misalnya seorang sopir truk mengajarkan bagaimana menyupir yang baik kepada orang lain, kemudian hal itu bermanfaat, jadi jalan penghasilan, maka akan mendapatkan kiriman pahala, termasuk ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, yang menjadi pembahasan kita, wa waladin sholihin yad'u lahu, dan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Kita harapkan tentu anak yang soleh mendoakan. Kalau anaknya tidak soleh, bagaimana dia mendoakan? Sholat saja mungkin dia tidak, doa saja mungkin dia tidak tahu, bagaimana kita bisa harapkan mereka akan mendoakan kita. Maka penting bagi kita melihat sifat soleh yang Rasulullah SAW cantumkan di sini. Yang bermanfaat untuk kita adalah anak soleh. Ketika kita press lagi, kita ringkaskan lagi, dari 3 hal ini, Bapak Ibu, sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh, ketika kita ringkaskan, itu bisa terkumpul dengan anak yang soleh. Harta yang kita berikan kepada anak kita, kemudian anak kita bisa memanfaatkannya dengan baik, maka sudah dia menjadi sedekah jariyah, itu bermanfaat juga untuk anak yang soleh. Ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada anak kita meluangkan waktu misalnya, mentalkin anak kita belajar surat Al-Fatihah, mengajari anak kita untuk membaca Al-Quran, maka selama dia itu membaca surat Al-Fatihah, maka kita mendapatkan kiriman pahala. Apalagi dia menjadi seorang guru, pengajar surat Al-Fatihah turun-temurun, pahala yang dia dapatkan pun juga akan sampai kepada kita. Maka dari 3 jariyah yang nanti ketika kita ini tidak lagi mampu beramal, ketika kita memikirkan untuk mensolehkan anak kita, mungkin kalau harta, tidak semua dari kita itu mempunyai kelebihan harta untuk bersedekah jariyah. Tentang ilmu mungkin tidak banyak yang ilmu kita miliki melebihi ilmu-ilmu yang dimiliki oleh orang lain, sehingga untuk mengajar pun mungkin kita tidak terlalu pede. Tapi ketika kita punya anak, kita punya kesempatan untuk memberikan harta kepadanya dengan harta yang baik, dia bisa manfaatkan menjadi sedekah jariyah. Ketika kita sampaikan ilmu kepadanya,
tentang akhlak yang baik, bagaimana adab bertemu dengan orang yang lebih tua, bagaimana adab masuk ke rumah. Kita ajarkan kepadanya. Tidak hanya kita pasrahkan kepada guru TPQ yang mengajar, tidak hanya kita pasrahkan kepada guru di sekolah, guru agama di sekolah, tapi kita meluangkan waktu, saya ajari anak saya lafaz salam yang baik. Itu semua menjadi investasi yang tanpa batas. Apalagi nanti anak kita ini mengajarkan kepada orang lain. Ya. Yang berikutnya, mengapa anak kita bisa menjadi investasi bagi kita? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Tur, dan orang-orang yang beriman dan akan bersama dengannya, mengikutinya, dzurriyyatuhum, keturunannya. Bapak Ibu, anak kita itu ketika mereka menjadi anak yang solih dan solihah, nanti di akhirat mereka akan mendapatkan tempat yang tinggi, dan ketika kita tidak mendapatkan tempat yang tinggi, kita akan diikutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan mereka yang tinggi. Misalnya kita permisalkan surga itu ada tingkatan-tingkatannya, ada tingkat 100, ada yang tingkat 1. Ketika Allah Subhanahu wa taala batasi kita ini dalam beramal, tidak bisa banyak, yang banyak pun mungkin jauh dari kesempurnaan. Kita hanya bisa masuk surga level 1. Ternyata anak kita itu bisa masuk surga level 70, maka kata Allah dalam ayat ini, kita akan diikutkan levelnya dengan anak-anak kita. Ini berkaitan dengan investasi akhirat. Dan tentu kita melihat masa muda kita bagaimana, masa lalu kita bagaimana, sudah tidak mungkin itu kembali lagi. Tapi ada yang bisa kita simpan, ada yang bisa kita lakukan saat ini dengan memperhatikan pendidikan anak-anak kita, juga itu menjadi investasi akhirat kita. Ya, ada hadis yang berikutnya, Rasulullah SAW menyebutkan, ini khusus anak perempuan. Ini berbahagialah kita yang punya anak perempuan. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa diuji oleh Allah dengan pendidikan anak perempuan, yang anak perempuan itu pendidikannya lebih rumit, lebih membutuhkan perasaan, lebih harus kita pelajari lagi. Tidak sesederhana, tidak sesimpel mungkin mendidik laki-laki. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang diuji dengan anak perempuan, fa'ahsana ilaihinna, dan kemudian mereka berbuat baik, berbuat ihsan kepada anak-anak perempuan itu, kunna lahu sitron minan nar. Anak perempuan itu akan menjadi penghalangnya dari api neraka. Ya, kita agak bercepat. Yang terakhir dari anak adalah investasi, Bapak Ibu. Saya cantumkan hadis ini yang bahkan ketika seorang anak itu meninggal, la qadarullah, mudah-mudahan kita tidak mengalami itu. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita tidak mendahului kita dalam menghadap Allah. Ini kami sebutkan bahkan pada titik ketika anak itu mungkin baru sebentar lahir meninggal, atau baru masih muda sudah meninggal. Ya, ini juga menjadi potensi investasi yang besar. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, ketika seorang anak itu wafat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada malaikat, wahai para malaikat, apakah kamu sudah mengambil nyawa anak ini, thamrata fuadi, kamu telah mengambil buah hati dari hambaku? Gitu. Ya, kemudian para malaikat menjawab, iya, kami telah ambil nyawanya. Kemudian Allah bertanya, lalu apa yang dilakukan oleh laki-laki ini yang anaknya meninggal? Malaikat menjelaskan, laki-laki ini ya Allah, mereka itu memujimu, tetap mengatakan alhamdulillah, wastarja'a, dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah mengatakan, maka bangunkanlah untuk mereka rumah di surga. Anak yang belum sampai sempat kita mendidiknya, masih kecil mungkin sudah wafat, ya, ataupun wafatnya mereka itu lebih mendahului daripada kita, ya, tetap menjadi investasi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang betul-betul mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka akan dibangunkan untuk mereka rumah di surga. Ya. Poin terakhir yang ingin kami sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita pahami bagaimana Islam memandang anak sebagai investasi, tidak hanya akhirat, tapi juga
investasi dunia kita. Merekalah yang nanti akan merawat kita, merekalah yang nanti akan mendoakan kita, merekalah yang nanti menjadi penyejuk jiwa kita. Itu semua harapan kita tumpukan kepada mereka. Kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang kita titipkan kepada mereka. Ya. Maka sudahkah kita meluangkan waktu untuk investasi besar ini? Kalau seseorang ingin mungkin investasi dalam hal properti misalnya, tentu dia teliti, luangkan waktu semaksimal mungkin meneliti apakah investasi ini bodong atau benar-benar profit. Ketika seseorang ini ingin investasi dalam mobil misalnya, ingin membeli mobil, tentu akan dicari yang terbaik, tentu akan diluangkan waktu untuk dicek, untuk meneliti apakah mobil ini adalah mobil yang terbaik. Tentu demikianlah seharusnya kita ini mendidik anak-anak kita yang menjadi investasi kita. Harus kita luangkan waktu sebanyak mungkin. Kita harus memikirkan pendidikan anak kita sepanjang mungkin. Ya, bahkan kami katakan mungkin jangan sampai kita sebagai orang tua mengucapkan kata-kata sudah dalam mendidik anak. Mungkin kita mengucapkan sudah saya kasih tahu tapi masih gitu. Sudah saya pikirkan, sudah saya sekolahkan, sudah. Seakan-akan kita ini menyesali apa yang kita lakukan, seakan-akan kita ini mencukupkan, ya sudah itu langkah saya, anak saya mau bagaimana terserah. Ya, tapi harus kita dampingi. Tidak ada istilah mantan anak, tapi itu adalah anak kita. Selama kita masih hidup, maka kita punya peran untuk mendidiknya. Bahkan ketika nanti mereka sudah menikah pun, kita punya peran untuk mengarahkannya kepada jalan kebaikan. Apa yang harus kita perhatikan? Setidaknya ada 5 poin ini. Yang terakhir kami sebutkan, Bapak Ibu. Ya, Al-Quran menyebut manusia itu dengan 5 terminologi. Pertama, disebutkan manusia itu adalah dengan kata-kata bashar. Artinya adalah raga lahir yang itu punya fisik. Berarti ada tangannya, ada kepalanya, ada kulitnya. Yang ini adalah cangkir jasmani anak-anak yang kita harus juga cukupi. Kita carikan makanan yang terbaik, yang bergizi. Kita ajak mereka berolahraga. Kita belikan pakaian yang baik untuk mereka. Ini adalah kebutuhan jasmani. Cangkir jasmani. Tapi manusia tidak hanya satu cangkir ini juga. Ada cangkir yang kedua, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan manusia itu sebagai nafs, jiwa. Dalam surat Asy-Syams juga wa nafsi wa ma sawaha. Dalam surat Al-Fajr disebutkan ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Dalam ayat yang lain disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, yang berjiwa. Manusia itu berjiwa. Maka cangkir yang kedua dari anak-anak kita ada cangkir rohani. Yang ini juga wajib kita isi. Anak-anak butuh kasih sayang dari kita, anak-anak butuh pujian dari kita, butuh cinta dari kita, butuh perhatian dari kita. Ini adalah cangkir rohani yang harus kita isi. Kemudian yang ketiga adalah sebutan Al-Quran menyebut manusia sebagai an-nas, yaitu manusia dalam bentuk jamak. Artinya manusia adalah makhluk sosial. Cangkir ini pun juga harus kita isi dengan mengajak anak-anak kita betul-betul menjadi makhluk sosial, berinteraksi dengan manusia. Karena anak-anak kita ini punya tantangan yang lebih. Mudahnya media sosial sehingga mereka kadang mencukupkan ketemu ya WA saja. Sampai kita dapati kadang anak-anak sekarang itu kalau diajak kondangan atau silaturahim ke rumah saudara, malas-malasan, ngapain toh? Kan bisa lewat WA, kan bisa cukup telepon. Padahal ada cangkir sosial yang harus kita isi. Anak-anak harus betul-betul merasakan bagaimana berinteraksi sesama manusia. Dia akan merasakan mungkin ditegur orang lain, dia akan merasakan disenggol orang lain, merasakan perilaku yang tidak menyenangkan dari orang lain. Mereka harus merasakan supaya mereka mengerti, oh ini adalah kenyataan kehidupan. Cangkir sosial ini juga harus kita isi. Manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, yang keempat, Bapak, adalah sebutan Al-Quran untuk manusia dengan kata-kata afala ta'qilun, tidakkah mereka berakal?
manusia sebagai makhluk intelektual. Ya, ada kebutuhan intelektual manusia. Anak-anak butuh untuk mungkin kita ajak diskusi. Anak-anak butuh kita carikan pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik itu bukan yang penting sekolah. Karena bisa jadi anak-anak sekarang itu, ya sekolahnya sekolah ya, tapi belum tentu mereka belajar. Jadi yang harus kita penuhi cangkir intelektualitas ini adalah dengan mencukupi kebutuhan belajar dan pendidikannya. Ya. Dan kita mencukupkannya sudahlah, anak-anak yang penting sudah berangkat sekolah. Pernahkah kita jawab anak-anak benar-benar belajar atau tidak? Dan belajar tidak hanya ketika di sekolah, ketika mereka kita ajak keluar pun juga momen untuk belajar. Ini cangkir yang keempat harus kita isi. Yang terakhir adalah cangkir seorang manusia sebagai abid, sebagai hamba Allah. Harus kita isi juga anak-anak kita dengan nilai-nilai ubudiyah. Nilai-nilai sebagai manusia, dia adalah seorang hamba Allah. Sisi-sisi kerohanian, sisi-sisi menempatkan diri sebagai seorang hamba Allah yang dia harus beribadah kepada Allah. Ada ilmu fardu ain, betul-betul anak itu harus mengerti. Setiap anak kita harus mengerti bagaimana sholat yang baik, bagaimana wudhu yang baik. Nah, kita memang mengarahkan anak-anak itu dengan minat mereka. Itu sisi cangkir rohani, anak-anak supaya enjoy dalam belajarnya. Kita fasilitasi untuk memilih minat yang mereka cenderung kepadanya. Ya, tapi ada batas minimal ilmu fardu ain. Kita fasilitasi anak kita untuk lomba, misalnya lomba pidato, lomba bahasa Arab, bahasa Inggris, lomba tahfidz, lomba olahraga, lomba-lomba yang lain. Tapi jangan sampai kita lupa mengisi cangkir ubudiyah. Ya, tidak hanya minat mereka, tapi ada hal yang penting juga mereka perhatikan, mereka sebagai hamba Allah. Setidaknya 5 cangkir ini harus terisi semua. Baik kita sebagai lembaga pendidikan, Bapak Ibu menitipkan putra-putri Bapak Ibu kepada kami. Juga kami harapkan kelima cangkir ini juga oleh Bapak Ibu ya, diisi juga. Bapak Ibu meluangkan waktu juga untuk mengisi kelimanya. Karena anak-anak mungkin di sekolah kita ini, di SMP Mutual, maksimal hanya 3 tahun. Setelah itu mereka akan melanjutkan SMA, melanjutkan lagi, dan mereka lebih banyak waktu di luar SMP Mutual ini. Maka harapannya kami di sekolah ini berusaha untuk mengisi kelima cangkir yang harus diisi ini, pun nanti juga dilanjutkan oleh Bapak Ibu di rumah, di kesempatan-kesempatan di luar sekolah, di luar asrama. 5 cangkir ini harapannya tetap terisi. Cangkir jasmani secara fisik, cangkir rohani, kebutuhan psikologis anak, menuruti minatnya, memfasilitasi apa yang mereka inginkan, asalkan masih dalam koridor kebaikan. Kemudian cangkir sosial, anak-anak harus tetap terjun bersosial. Ini tantangan kita di zaman ini. Kemudian cangkir intelektual, mungkin kita carikan bacaan yang baik, mereka kita konsumsi, kita carikan hal-hal yang baik untuk mereka konsumsi. Intelektual yang terakhir adalah cangkir ubudiyah. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, ini adalah usaha kita untuk menunaikan amanah. Usaha kita untuk meluangkan waktu, memikirkan investasi dunia akhirat kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah anak-anak putra-putri kita. Saya mohon maaf atas segala kesalahan kurangan. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Iya, terima kasih Ustadz Iqbal yang sudah menyampaikan materi yang sangat menarik, sangat menyentuh hati bagi kita para orang tua, dan kebetulan saya sendiri juga sebagai orang tua Ustadz masih banyak yang harus saya pelajari, dan alhamdulillah siang ini saya mendapatkan pencerahan dari Ustadz Iqbal yang sangat menyentuh hati. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, bagi ayah bunda yang berkenan untuk bertanya kepada Ustadz Iqbal, kami
persilahkan berkaitan dengan materi hari ini, yaitu anak sebagai investasi. Dan nanti yang berkenan bertanya bisa klik raise hand di akun Zoom ayah bunda sekalian. Ya. Sambil menunggu pertanyaan dari ayah bunda yang raise hand, sepertinya kami belum menemukan. Saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat Zoom SMP Mutual. Pertanyaan yang pertama, Ustadz Iqbal. Nanti langsung dijawab saja enggak, Ustadz ya? Ini dari akun atas nama Bapak Didit nih. Ketika menjumpai anak ngeyelan, disuruh belajar banyak alasan. Kadang kita terjebak dalam dilema. Apakah itu potensi yang bisa menjadi modal investasi kita atau sebaliknya? Ketemu anak yang ngeyelan. Monggo Ustadz bisa dijawab langsung. Pertama Bapak Ibu, mungkin terminologi ngeyelan ini yang mungkin kita perbaiki. Bisa jadi maksudnya adalah kritis anak kita ya, menanyakan, bukan ngeyelan yang mungkin kita kehabisan kata untuk menyangkal. Jadi kita ngomong, wah kamu kok ngeyelan. Kita kehabisan narasi untuk bisa berdialog dengan anak-anak kita. Padahal sebenarnya kalau anak kita itu menjawab perintah kita, ini menjadi potensi. Oh berarti kita bisa lebih gali apa yang menjadi alasan dia, apa yang menjadi pikirannya. Maka mungkin kita bisa lebih positive thinking. Ya, ini ngeyelan itu artinya kita bisa buka dialog. Ya, itu menjadi potensi. Daripada mungkin anak itu yang nggak mau diem aja. Ya, daripada ngeyelan dia diem aja. Nah, kan kita sulit untuk menggali. Maka ini menjadi poin pertama, harapannya untuk kita menjadi positive thinking. Yang kedua, kita ini hidup di masa yang informasi sangat deras. Daripada mendengarkan ceramah, anak-anak itu lebih cepat untuk mendapatkan informasi, entah dari teman-teman mereka, dari medsos, dari banyak. Maka zaman mereka itu belajar tidak hanya berkaitan dengan sedang baca buku, ya, tidak hanya belajar itu mengerjakan tugas, ya, tapi belajar di masa kita ini, karena kalau hanya mendapatkan informasi, anak-anak dari mana-mana akan mendapatkan informasi. Belajar pada masa ini adalah betul-betul anak itu bisa mengerjakan, mengalami atau mendapatkan pengalaman belajar. Bisa saja mungkin cara kita akan lebih lebih ramah ketika kita tanya saja ke anak itu. Bukan kita nanya, kamu sudah belajar? Kamu sana belajar dulu. Kita ganti pertanyaannya adalah, kamu sudah belajar apa? Jadi belajar matematika tentang apa? Tentang pecahan. Pecahan itu bagaimana? Contohnya bagaimana? Kita ajak dialog, sehingga tidak hanya nagih, kamu sudah belajar belum? Sana belajar. Jangan-jangan memang anak kita ini sudah belajar, jangan-jangan mereka itu sudah ngerti apa yang menjadi KKM yang harus dia capai. Ya, karena anak sekarang itu mungkin bisa lebih cerdas, lebih bisa mendapatkan informasi. Ya, kita tes saja. Ternyata dia itu sudah mengerti apa yang dijelaskan, apa yang menjadi kewajiban dia untuk dipelajari, ternyata sudah. Berarti kita tidak usah nuntut lagi dia untuk belajar, karena sebenarnya dia sudah mengerti. Mungkin daripada menyuruh dia belajar, kita bisa ajak dia dialog, tanyakan, kamu sudah ngerti apa? Ya, dengan bahasa yang lebih ramah, lebih ngobrol, lebih dua arah, mungkin seperti itu, Pak Kris. Terima kasih Ustadz Iqbal atas jawabannya dari pertanyaan Bapak Didit tadi yang bertanya tentang anak yang ngeyelan. Justru kalau ngeyelan itu malah siswa anak yang kreatif ya Ustadz. Kreatif, bisa menjawab, kita bisa buka dialog dengannya. Kreatif. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustadz. Saya bacakan. Dari akun Zoom atas nama Bapak Denny Susanto. Pertanyaannya, Ustadz Iqbal izin bertanya, anak perempuan bisa menjadi penghalang api neraka dan mendidik anak perempuan disampaikan tadi lebih rumit dan kompleks.
Apakah kiat-kiatnya kita untuk tetap bisa selalu memantau dan mendidik anak perempuan kita berada on the track jalan Allah dan dia memegang teguh sampai akhir hayatnya? Ini pasti punya anak perempuan ini. Iya, sepertinya ini. Atau akan merencanakan. Mungkin juga itu. Baik. Tentang mendidik anak perempuan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang tadi Rasulullah SAW menyebutkan demikian, diuji dengan perempuan, maka potensinya besar untuk menjadi penghalang dari neraka. Kalau dalam syair Arab disebutkan, ya, perempuan adalah tiang negara. Kalau engkau menghancurkan perempuan, maka hancurlah negara itu. Demikian pula yang jadi teori orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Awalnya caranya adalah merusak generasi perempuannya. Karena perempuan itu betul-betul yang nanti akan mendidik anak-anak. Ya. Kalau pendidiknya saja sudah rusak, ya tinggal ditunggu kerusakan yang dididiknya. Maka ini urgensi kita mendidik anak kita, terutama yang perempuan dengan pendidikan yang baik. Bagaimana supaya on the track? Ini pembahasan yang panjang. Ya, setidaknya pertama kami sampaikan harus kita ilmui bagaimana cara mendidik anak. Yang paling dasar adalah mendidik anak laki-laki berbeda dengan mendidik anak perempuan. Kalau kita punya anak laki-laki dan punya anak perempuan, ibarat punya universitas, berarti kita harus punya fakultas anak laki-laki dan fakultas anak perempuan. Mereka tidak sama, benar-benar berbeda. Selama kita paham dasar ini, untuk kita akan bisa on the track. Ya, tidak boleh kita samakan. Oh kakaknya yang laki-laki saya gitu kan, yang perempuan juga saya gitu kan. Harus ada pembedaan. Dan ini juga sangat Islami. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaisa dzakaru kal untha, ketika yang dilahirkan oleh istri Imron adalah ternyata seorang Maryam yang perempuan, katakan, dan laki-laki berbeda dengan perempuan. Nanti pun dalam pendidikan masih usia dini, usia 7 tahun, hendaknya anak laki-laki dipisah tempat tidurnya dengan anak perempuan. Memang sejak kecil memang ada pembedaan. Karena mereka adalah yang nanti menjadi tiang negara. Setidaknya yang minimal kita ajarkan kepada anak kita yang mungkin membedakan dengan anak laki-laki adalah tentang kehormatan, kemuliaan seorang perempuan. Ya, kami sayangkan di masa kita ini kadang anak-anak itu sepele untuk mungkin disenangi, anak perempuan disenangi oleh laki-laki, kemudian mereka berbunga-bunga. Ya, padahal laki-laki itu tentu kalau masih usia SMP, SMA atau kuliah itu masih main-main ya, bukan orang yang serius sampai betul-betul dia laki-laki itu meminangnya. Jangan sampai anak-anak kita terkhusus yang putri itu merasakan patah hati, dimainkan perasaannya. Karena dasarnya itu, kita tidak jaga kehormatan mereka. Sejak kecil mereka harus tahu mereka adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita dan harus dijaga kehormatannya. Ya, apalagi di zaman kita ini, ya, harus sangat kita jaga kehormatan mereka. Tentu yang lebih panjang kita harus cari tahu bagaimana trik-trik mendidik anak perempuan. Tetapi start yang saya sampaikan, ya, karena tidak mungkin semua dibahas di sini. Pertama, harus kita ilmui, ya, harus kita bedakan pendidikan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Pun di sekolah kami juga ada pembedaan. Ketika anak-anak laki-laki harus sholat Jumat, kita juga ada materi keputrian. Hal itu adalah poin yang baik dan benar. Tidak semua yang kita ajarkan itu antara laki-laki dan perempuan itu sama. Ada poin-poin yang harus kita bedakan. Mungkin itu, Pak Kris. Terima kasih Ustadz. Sudah 2 pertanyaan yang kita bahas. Yang kedua tadi dari Bapak Denny Susanto, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Denny. Masih kita tunggu untuk yang mau bertanya bagi ayah bunda, bisa klik
raise hand di akun Zoom masing-masing. Dan kami juga mengingatkan bahwa SMP Mutual masih membuka pendaftaran peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2022-2023, di mana kita masih membuka 2 jalur. Yang pertama adalah jalur prestasi dan yang kedua adalah jalur reguler. Dan bisa diinformasikan kepada keluarga, sanak saudara atau tetangga karena kuota terbatas. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai saudara yang ingin masuk di SMP Mutual bisa segera mendaftarkan diri, bisa secara langsung hadir ke sekolah ataupun melalui online. Jadi karena kuota terbatas, silahkan bisa segera ke SMP Mutual. Ya, oke, terima kasih untuk Bunda Kinan. Kami persilahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Waalaikumsalam. Pak Iqbal, ini kamera saya matikan, nggih. Suara saya jelas mboten nggih? Ih, bagus. Ini mohon maaf kamera saya matikan. Jadi ada pertanyaan yang ya sebenarnya bukan pertanyaan sih, ada sedikit sharing ya, pertanyaan yang jujur saja mengganjal. Jadi alhamdulillah saya sudah dikaruniai anak laki-laki dan perempuan. Dan kok sejauh ini mungkin karena justru pola mendidik anak laki-laki dan perempuan itu kok menurut saya malah justru lebih susah laki-laki. Itu dimana dua anak perempuan saya, mungkin Pak Kres sudah tahu bagaimana Biru dan juga bagaimana Kinan, itu jauh lebih istilahnya dikasih tahu itu manut, saya ngomong apa itu manut, terus seperti itu Pak. Mungkin termasuk untuk pacaran dan lain-lain, mengenal lawan jenis itu mereka masih mendengarkan saya. Tapi justru yang laki-laki ini kok apa ya Pak ya? Mungkin karena terlalu aktif nggih. Terlalu aktif seperti itu. Itu bagaimana Pak? Apakah perbedaan dalam menangani itu seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan kebetulan anak saya baru pas masa puber, dua-duanya nggih. Sementara di satu sisi saya jauh yang tidak bisa, istilahnya tidak bisa nungguin atau mendekap atau memantau mereka setiap saat. Itu kira-kira ada apa yang harus saya lakukan Pak, selain mungkin mendasarkan melalui terutama untuk mengontrol ibadah mereka. Mungkin seperti itu Pak Ustadz dan Pak Kres. Matur nuwun, terima kasih. Salam sehat selalu buat Bapak Ibu guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Iqbal, ini ada 2 pertanyaan dari Bunda Kinan atau Bunda Biru. Jadi yang pertama, Bunda ini punya putra putri ya, 3 kalau nggak salah. 4 Kak. Oh, 4 ya. Mohon maaf Bu. Sudah lengkap ternyata, ada laki-laki, ada yang perempuan. Kemudian pertanyaan yang pertama itu ternyata yang putra itu lebih sulit. Kemudian pertanyaan yang kedua nanti bisa sekalian dijawab karena Bunda ini posisinya jauh, kalau nggak salah itu di luar Jawa. Oh, Masya Allah. Bagaimana yang harus dilakukan terkait dengan pengawasan putra-putrinya, baik itu dalam pergaulan ataupun dalam ibadah. Monggo Ustadz bisa dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami sampaikan yang pertama tentang anak laki-laki yang rasanya kok lebih sulit untuk mendidiknya. Jadi yang disampaikan dalam syariat itu, Bapak Ibu, pengkhususan anak perempuan itu adalah secara general, tidak secara detail kasus per kasus. Bagaimanapun tetap mungkin mendidik anak laki-laki
lebih sederhana dengan mungkin kebutuhan fisik, kebutuhan aktivitas, kebutuhan menghabiskan tenaga itu yang kita cukupkan, kita cukupi untuk mereka itu mendapatkannya. Berbeda dengan perempuan yang bisa jadi nampaknya, bisa jadi nampaknya dia diam, tidak ada masalah, tapi hakikatnya ada perasaan yang mungkin tersakiti, ada mungkin hal-hal yang tidak terceritakan. Kita pun sering mendapati anak laki-laki itu lebih bisa untuk cerita, ngomong, pamer, dan lain sebagainya. Nampak, gerak-geriknya itu kelihatan, cemberutnya kelihatan karena biasanya ceria, lari-lari, kok sekarang anteng itu kelihatan. Berbeda dengan perempuan yang, kalau bahasa syariat lagi Rasulullah SAW menyebutkan, rifqon bil qawarir, pelan-pelanlah kepada gelas-gelas kaca yang kalau pecah atau retak itu sulit untuk mengelemnya lagi. Berbeda dengan laki-laki yang udah masalah habis itu kelahi sama temannya, habis itu damai, ya sudah selesai masalah. Tapi kami juga mengalami di sini, di asrama itu, Bapak Ibu, ya, secara umum, kalau kasus di laki-laki, berantem itu, ya sudah pukul-pukulan, panggil sama BK, maaf-maafan, udah selesai. Malah bisa jadi besoknya jadi lebih akrab. Beda dengan yang putri. Mungkin di depan Bapak Ibu guru itu bisa salaman, selesai kayaknya masalah itu. Tapi mereka nanti masih mendam, masih mengingat masalah itu. Jadi kami sampaikan tantangan mendidik perempuan itu secara umum. Ya mungkin memang Bunda Dian, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan anak-anak perempuan yang bisa menceritakan kepada orang tua, bisa lebih sedikit minim masalahnya. Tapi secara umum mendidik anak perempuan itu memang harus lebih kita ilmui, karena mereka lah yang nanti menjaga kehormatan mereka sendiri. Itu maksud dari yang kami sampaikan. Jadi bukan berarti kemudian loh kok berbeda dengan yang saya, karena tadi masalah-masalah yang terjadi di laki-laki penyelesaiannya seringkali lebih sederhana dibanding dengan yang perempuan, yang pendekatannya mungkin lewat ibunya dulu, lewat teman perempuannya dulu, temannya dulu yang lebih dekat. Dan dengan laki-laki mungkin kita bisa dengan langkah tegas, langkah yang belak-belakan. Itu maksud kami. Kemudian yang kedua, ibu yang tadi posisinya sedang berjauhan dengan anak-anak. Yang kita bahas di sini tentang cangkir yang kita isi itu kan proses pendidikan sistemik yang nampak secara zahir. Kami titip juga tidak hanya kepada Ibu Dian, tetapi juga ibu-ibu yang lain atau bapak-bapak yang lain mungkin berjauhan dengan anak. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan padahal posisi kita sedang jauh. Luangkan waktu kita untuk mendoakan anak-anak kita. Dengan setulus-tulusnya. Kami tidak meragukan Bapak Ibu yang sudah mendoakan anak-anak, tidak. Tapi tidak hanya setelah sholat. Kita cari tahu waktu-waktu yang mustajabah. Seperti waktu sahur, waktu sebelum subuh. Dalam sholat tahajud kita. Kita bacakan dengan wirid-wirid bacaan doa tertentu seperti tadi dalam surat Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina Rabbi ja'alni muqimas sholati. Doa-doa yang kita titipkan kepada Allah, anak-anak kita titipkan kepada Allah yang Maha mengawasi. Tetap usaha zahir, usaha lahir ini kita lakukannya. Ngecek, Kak, Dek sudah sholat belum? Ya, nanti dalam waktu ketika ibu itu bisa meluangkan waktu untuk bertemu tatap muka dengan anak-anak, bisa kita ajak dialog. Iya, tetap proses usaha pendidikan sistemik itu kita lakukan. Tapi juga jangan lupa untuk kita usahakan campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala dalam pendidikan anak-anak kita. Karena cepat atau lambat pun nanti anak-anak kita harus kita lepas, harus jauh dari kita. Mereka harus mengalami masalah-masalah yang mereka juga kita harapkan bisa menyelesaikan. Titipkan anak-anak kita kepada Allah. Bahkan sebelum kita titipkan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang kita percayai, pertama kita harus titipkan anak-anak kita kepada Allah. Sebagaimana Imran menitipkan Maryam kepada Allah. Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Istri Imran mengatakan sambil mengelus-elus kandungan yang mengatakan, ya Allah, aku menazarkan apa yang aku kandung sekarang, aku titipkan kepadamu. Nanti supaya dia menjadi pribadi yang beribadah di rumah. Dikatakan. Itu usaha yang kita harus lakukan.
Kita tidak bisa pungkiri sekarang ini zaman yang mengharuskan bapak ibu mungkin terkadang harus berjauhan dari orang tua, dari anak-anak maksudnya. Nah, tetap harus kita usahakan, walaupun cangkir-cangkir itu tetap harus kita isi. Punya waktu untuk berkomunikasi, maksimalkan. Ya, maka di kami pun juga kami anjurkan ketika anak-anak boarding itu dijenguk oleh orang tua, jangan pegang HP. Artinya boleh pegang HP, tapi bonding itu, komunikasi itu harus dimanfaatkan dengan waktu yang sangat terbatas. Ya, jadi tadi kami titip kepada Budian untuk 5 cangkir itu setidaknya terisi. Kalaupun ibu sedang jauh, dicarikan figur ibu, figur perempuan yang bisa mendampingi anak-anak, terutama di masa puber itu. Anak-anak ibu yang putri-putri itu harus ada yang mendampingi mereka, terutama di masa puber. Peran perempuan tetap terisi harapannya. Mungkin bibi mereka, mungkin nenek mereka, atau mungkin orang yang mereka dekat dengan anak-anak kita yang itu mengisi figur perempuan itu, sehingga anak itu tidak kehilangan masa itu, apalagi masa-masa puber. Wallahu taala a'lam. Monggo Pak Kris. Terima kasih Ustadz yang sudah menjawab pertanyaan dari Bunda Dian tadi. Dan masih ada satu raise hand dan ada beberapa chat yang masuk ke tempat kami. Untuk raise hand saya yang terakhir ini untuk wali dari Mas Daud ya. Bisa dihidupkan kameranya, Ibu? Insya Allah. Monggo Ibu, pertanyaannya. Sayang sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa izin bertanya dari Ngerapak Ustaz? Oh, Ustaz, dalam mendidik anak memang yang terbaik adalah ketika kita membekali anak itu dari kecil, ibaratnya mengukir seperti di atas batu ya. Tapi dalam perjalanan gitu, tidak selalu orang tua bisa memanfaatkan momen-momen golden age, artinya dalam momen emas untuk putra-putrinya untuk memberikan bekal sebaik-baiknya gitu. Kadang misal salah dalam mendidik, ya bukan salah tapi karena mungkin karena pengetahuannya yang belum sampai pada, adakah masa-masa itu artinya ketika mereka menginjak remaja atau besar dengan selalu mengarahkan mereka dalam mendidik mereka, adakah kata, walaupun tidak ada kata terlambat, tapi untuk mengarahkan mereka menjadi menghilangkan misalnya trauma ketika mereka masih kecil. Contoh misalnya seperti ini, Ustaz. Untuk anak saya Mas Daud itu dulu di SD itu pernah mondok, Ustaz. SD itu pernah kami titipkan di Ponpes Imam Bukhari Solo. Terus kemudian kelas 4 tahun di sana, kemudian pindah ke SDIT, dan sampai hari ini ketika kemarin masuk boarding di SMP itu dia sampai hari ini gitu. Kalau misalnya malam tidur sebenarnya ada keberisian sedikit itu dia nggak bisa tidur, dan emosinya juga gimana terkontrol juga, tapi menghilangkan trauma untuk istilahnya untuk mengenal pesantren itu agak susah gitu. Afwan Ustadz, ini adiknya Mas Daud. Artinya seperti itu, bagaimanakah untuk lebih mengembalikan, walaupun alhamdulillah kalau sekarang udah bisa misalnya dalam satu saat untuk setiap hari, misalnya jam berapa kita baca Al-Quran bersama, saya simak itu sudah mau. Tapi memang harus pelan-pelan. Dan apakah saya kadang sampai hari ini tuh salahkah kami ketika ternyata anak SD gitu sudah kami titipkan di pondok pesantren dan sebagainya itu, Ustaz. Terima kasih Syukran atas jawabannya. Terima kasih Ibu yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaan ya. Langsung bisa ditanggapi Ustaz Iqbal. Yang pertama titip salam saya untuk Mas Daud. Saya merasakan ngajar. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan mungkin apa yang diceritakan oleh Ibu dari Mas Daud ini
mungkin kita merasakannya atau mungkin orang-orang sekeliling kita juga merasakannya. Yang pertama, kawula matur bahwasannya tidak ada kata terlambat tadi tepat. Karena ketika kita mengatakan terlambat, kemudian kita berhenti melangkah. Nah ini yang saya tidak inginkan, kita semua tidak harapkan. Ya, kalau katakan, wah sudah telat, seakan-akan ingin berhenti dari melangkah. Ya, kami harapkan tadi untuk orang tua jangan sampai ada kata sudah. Sampai mana titik sekarang, ya yang penting tetap melangkah. Ya. Kita tetap titip kepada Allah, yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah. Kemudian poin yang kedua kalau matur, Bapak dan Ibu, bahwasannya mendidik anak itu tidak hanya ketika di boarding. Ya. Bahkan misalnya anak itu ada beberapa masalah psikis misalnya, nah, terkadang kami rekomendasikan kepada orang tua untuk pulang saja, bukan di boarding. Memang mungkin anak itu butuh bonding, butuh interaksi dengan masyarakat, butuh interaksi dengan orang tua, maka terkadang kami sampaikan demikian. Memang di boarding ada dari kelima cangkir itu berusaha untuk kita isi sosial, ya, kita isi intelektual dan lain sebagainya, 5 cangkir itu. Tapi ketika ada hal-hal tertentu, kasuistik, anak-anak kok ada kebutuhan psikologis yang berbeda, ada kebutuhan yang berlebih daripada teman-temannya, maka tidak mengapa. Ya, anak itu untuk di rumah asalkan tadi 5 cangkir itu kita pahami dan mudah-mudahan bisa terisi semuanya. Kemudian yang ketiga, untuk anak-anak kita yang tadi kalau matur sudah banyak informasi yang mereka dapatkan deras sekali. Bahkan pada titik anak-anak itu merasa lebih tahu daripada orang tua. Oh, Bapak Ibu mengatakan A, B, padahal sebenarnya itu C. Dan lain sebagainya. Mereka lebih merasa. Maka yang harus dilangkahi untuk pertama kali adalah membangun kepercayaan mereka kepada orang tua. Maka jangan head to head, ini mungkin nanti kesempatannya adalah Bu Tika lebih bisa memahami secara psikologis. Luangkan waktu untuk membersamai anak-anak kita. Kalau memang kita ngajak anak kita ngaji, nyuruh anak kita ngaji, ya berarti kita juga ngaji. Kalau kita ini ingin mengetahui apa yang dialami anak-anak, coba kita tanyakan dengan bahasa-bahasa yang lebih ramah. Sehingga anak-anak itu tidak langsung counter attack gitu. Oh, Bapak Ibu mau tanya ini berarti mau mencari tahu. Tapi jadikan mereka di usia remaja mereka itu sebagai teman, tidak perlu dibanding-bandingkan. Mungkin metode-metode itu akan lebih detail dijelaskan oleh Bu Tika sebagai seorang psikolog. Tapi dalam Islam tadi, Bapak Ibu, ada masa-masa ketika Rasulullah SAW memang berdialog dengan para sahabat yang usianya lebih muda, cenderung ke remaja, maka seringkali disebutkan Rasulullah itu menatap arah yang sama. Ternyata ini dalam ilmu psikologi juga ada. Jadi kadang Rasulullah SAW itu naik unta, sahabat yang ingin diberi pelajaran itu di belakangnya menghadap arah yang sama. Jadi tidak berhadapan-hadapan, karena jatuhnya kalau berhadapan-hadapan itu instruksi seperti ini, marah-marah itu. Tapi kalau kita menghadap arah yang sama, misalnya kita ajak anak-anak kita ya, di mobil mungkin mengarah yang sama, berwisata kemana, kemudian memandang gunung, sama-sama memandang laut atau gunung, kemudian kita sampaikan nasihat-nasihat, bersamai mereka dengan arah yang sama. Jangan lagi, tadi Ibu sudah menceritakan berapa langkah dan itu tepat. Kalau ngajak ngaji, ngajak apa yang senang. Jadikan orang tua itu orang yang menyenangkan, bisa dipercayai. Karena tantangan kita di masa ini, anak-anak punya teman-teman yang lebih menyenangkan untuk mereka cerita kepada mereka. Maka kita harus juga menjadi orang tua yang menyenangkan untuk mendapatkan cerita, menyenangkan untuk diajak diskusi, dan menyenangkan yang lain. Sehingga tumbuh kepercayaan, tumbuh rasa hormat mereka kepada kita, bukan rasa takut. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz Iqbal atas jawaban dari pertanyaannya Bunda Mas Daud. Semoga jawaban dari Ustadz Iqbal bisa
diterima oleh Bunda Mas Daud. Untuk yang selanjutnya, mohon maaf karena masih banyak chat pertanyaan yang masuk ke akun kami. Ini pertanyaan terakhir Ustadz, nanti mohon maaf bagi yang pertanyaannya belum terjawab, nanti akan dijawab langsung oleh Ustadz Iqbal di grup WA Mutual Golden Parent. Jadi Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang belum bergabung nanti bisa bergabung di grup WA tersebut ya. Ya, linknya untuk grupnya ada di chat Zoom. Jadi Bapak Ibu yang belum bergabung bisa langsung klik link yang sudah dikirimkan di chat Zoom yang sudah ada. Dan nanti jawabannya langsung akan dijawab oleh Ustadz Iqbal di WA grup tersebut. Pertanyaan yang terakhir Ustadz ini. Ya, ini sudah dari tadi masuknya. Mohon maaf, ini atas nama Ibu Mami. Pertanyaannya adalah, Ustadz, apakah kewajiban orang tua kepada anak-anaknya yang sudah menikah, baik anak laki-laki dan perempuan? Monggo Ustadz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ditanyakan ini pertanyaannya, apakah kewajiban orang tua kepada anak-anak yang sudah menikah? Dengan pernikahan anak kita ini, Bapak Ibu, atau bahkan sebelumnya yaitu masa balik, yang gugur kewajiban kita atas mereka itu hanya kewajiban menafkahi. Yang gugur kewajibannya adalah kewajiban menafkahi. Ya, itu pun kalau mungkin ternyata anak kita ini ditakdirkan oleh Allah adalah yang sempit rezekinya, sempit hartanya, maka kita pun juga tetap membantu mereka. Jadi tidak ada yang gugur dari kewajiban orang tua kepada anak setelah menikah selain kewajiban nafkah. Maka nasihat pun tetap harus kita nasihatkan kepada mereka. Kita dampingi kepada mereka untuk menjalani jalan-jalan kebaikan. Dikisahkan Rasulullah SAW pernah mengetuk rumahnya Ali. Ali sudah jadi menantunya Rasulullah, sudah menikah dengan Fatimah. Ternyata subuh-subuh baru bangun, baru kedengaran suara. Kemudian Rasulullah SAW mengetuk, mengatakan, tidakkah engkau sholat malam, wahai Ali? Ya, kemudian Ali menjawab, wahai Rasulullah, ya, hati kami itu adalah kehendak Allah. Kami ini ternyata kesiangan bangunnya. Artinya dalam kisah ini pun Rasulullah ya, masih mengingatkan Ali, ya, termasuk sahabat yang mulia. Padahal Ali ini adalah menantunya yang sudah menikahi putri Rasulullah bernama Fatimah radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, artinya tidak ada yang gugur, tidak ada yang selesai ketika kita menikahkan. Ya, mungkin tanggung jawabnya anak perempuan maka berpindah kepada suaminya. Iya. Ya, tapi untuk hak mendapatkan nasihat tetap, karena anak kita juga tetap seorang muslim, mereka juga mendapatkan hak untuk kita nasihati. Yang terhenti, yang gugur kewajibannya adalah hanya kewajiban menafkahi. Maka yang lainnya, selama dia adalah anak kita dan terus menjadi anak kita tetap wajib untuk menunaikannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya, terima kasih Ustadz Iqbal yang sudah menjawab beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu orang tua, siswa maupun peserta lain yang di luar wali murid SMP Mutual. Tadi sudah beberapa sudah dijawab dengan sangat jelas dan menambah ilmu juga buat saya. Dan mohon maaf kami kembali sampaikan kepada ayah bunda yang sudah menuliskan pertanyaan di kolom chat, nanti bisa akan dijawab oleh Ustadz Iqbal di WA grup yang linknya tadi sudah disampaikan. Dan kami ingatkan kembali bagi ayah bunda yang belum bergabung di grup bisa segera bergabung. Dan sebelum
kita akhiri, kami informasikan kembali bahwa di Mutual Golden Parent yang ketiga nanti akan ada tes minat bakat bagi putra-putri, bagi ayah bunda yang berminat untuk mendaftarkan putra-putrinya untuk mengikuti tes minat bakat tersebut bisa mendaftar melalui grup WA dan tidak dipungut biaya alias gratis. Kemudian untuk yang sesi yang keempat yang akan datang, nanti hasilnya akan diinterpretasikan oleh Bu Swastika yang di beberapa waktu yang lalu juga sudah mengisi di Mutual Golden Parent sesi yang pertama. Baik, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya untuk waktu ini masih kurang banyak sekali karena kita masih haus akan ilmu. Karena kita sebagai orang tua tentunya harus masih banyak belajar karena kita ingin anak kita pastinya lebih baik dari kita. Dan mohon maaf, izin untuk mengingatkan kepada ayah bunda untuk mengisi presensi yang sudah ada di chat, bisa nanti ayah bunda isi di link yang sudah disediakan. Dan yang terakhir kami juga menginformasikan kembali berkaitan dengan PPDB SMP Mutual masih dibuka dan kuotanya terbatas, masih ada 2 jalur yaitu jalur prestasi dan jalur reguler. Dan terima kasih Ustadz Iqbal yang sudah memberikan ilmunya pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan kita bisa mengambil hikmah dan kita bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak kita. Di closing yang terakhir, saya mengutip sebuah kata bijak yang bunyinya seperti ini. Orang tua yang baik adalah yang bisa memberi contoh pada anaknya. Orang tua yang bijak adalah yang bisa belajar dari anaknya. Semoga kita menjadi orang tua yang bisa memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita dan kita pun bisa belajar dari anak-anak kita sehingga kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Terima kasih Ustadz Iqbal, terima kasih kepada ayah bunda yang sudah berpartisipasi dan mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Mari kita akhiri acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.